Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Untuk pembacaan kali ini, aku ingin membacakan, kan banyak nih yang ini kalian itu kayak banyak tidak komunikasi ya, jarang komunikasi sama orang ini. Apakah si dia akan menghubungimu kembali? Jika ini penting bagimu, maka silakan lanjutkan pembacaan ini. Namun jika enggak, kamu bisa skip aja, ya. Aku akan buka 11 kartu, teman-teman. Dan mendeskripsikannya satu-satu. Ya. Aku akan buka 11 kartu, dan kartu ke-11 itu menunjukkan akhirnya yes or no. Aku akan menggunakan intuisiku dan juga logical ya. Oke, kartu ini sudah tidak digunakan lagi, jadi aku akan taruh di samping. Kita akan buka satu persatu ya, teman-teman. Kita akan buka satu-satu. Row pertama adalah kondisi, yang kedua alasan, ketiga pada akhirnya dia hubungin kamu atau enggak ya. Kalau kartunya negatif berarti enggak, kalau kartunya positif ya mungkin gitu. Oke, kondisi. Kondisinya saat ini ya, kabarnya dia aja itu dia sedang mencapai sebuah tujuan, ingin mau gimana ya, kalau misalnya kartu gold itu ibaratnya kayak berfokus pada satu tujuan gitu, dia tuh punya concern yang lebih penting daripada hal-hal lain. Jadi ya sekarang itu dia menggunakan namanya skala prioritas. Kalau misalnya orang nggak ada prioritas hidup tuh kan hancur. Nah, makanya sekarang mungkin dia sudah banyak belajar dari keadaan, kondisi, situasi yang dimana mungkin dia tadinya tuh bukan orang yang mementingkan goals gitu. Tetapi ada satu keharusan di sini dimana dia mementingkan goals ya. Aku akan lakukan afirmasi. Oh, energinya di sini ambisius banget, teman-teman. Aku bisa lihat energinya dia ini energi ambisius ya, energi yang aku bilang cepat, harus cepat dan sangat-sangat ambisius gitu. Jadi hal yang dilakukan ini menjadi concern utama dengan mengabaikan hal-hal yang lain. Sibuk. Ya, keadaan dia seperti itu. Yang kedua, kita akan lihat di sini. Ini ada kartu parenthood, ya, ada support, ada apa sih namanya? Aku nggak lihat. Oke, ada patron. Artinya di sini dia itu sedang lebih caring dengan apa yang baru dibuat. Kita bicara mengenai masalah bayi di sini ya. Bayi itu bisa aja dia kayak misalnya nih kamu dalam kondisi cinta segitiga nih, aku buka di awal ya. Kalau kisah cinta segitiga berarti dia sedang care sama anaknya, dia lagi perhatian. Kalau misalnya dia masih, menurut kamu dia nggak punya anak atau anaknya udah gede, dia lebih care pada hal-hal yang menjadi strategi baru. Aku lihatnya gitu. Jadi apa yang baru dia lakukan ya untuk mendapatkan sesuatu, project baru atau apapun itu prioritaskan. Dia lebih care dengan project ini. Jadi siang, malam, pagi otaknya ke situ aja. Oke, ini bicara mengenai Ten of Pentacles. Sebenarnya besar banget loh kalau dia care banget sama keluarga, teman-teman. Jadi gini, kalau kamu dalam kondisi cinta segitiga, ya jangan berkecil hati karena dia lagi concern banget sama anaknya. Apalagi kalau misalnya dia baru lahiran, baru punya anak, itu dia seakan-akan punya hidup baru. Jadi dia concern, dia selain ke keluarga, dia fokus sama tujuan ke depan. Ya, kalau kamu yang cinta segitiga, kamu harus cek
videoku di Potato Tarot, nanti aku kasih ya. Kalau kamu cinta segitiga, kamu harus cek videoku di Potato Tarot untuk tahu lanjutannya sebenarnya dia tuh kondisi dia sama keluarganya tuh gimana gitu ya. Yang kedua di sini, dia tuh ingin ketenangan. Jadi gini, kalau orang ingin ketenangan berarti ingin jalan sebagai lajurnya tuh gimana gitu loh. Dia tuh kalau udah punya jalan, udah jalan yang nggak aneh-aneh lah, yang nggak boten-boten. Kalau bisa dibilang jalan yang lurus-lurus aja tuh dia pilih itu. Jadi kalau misalnya dia sempet membelok, sempet gimana, dia lurusin. Aku nggak mau aneh-aneh lagi nih sekarang. Ya, energinya di sini dia dengan percaya diri melakukan sebuah perubahan, ada sebuah fokus dan ada kepedulian terhadap keluarganya. Terutama dari masalah finansial di sini. Ya, jadi dia tuh di tahun ini ingin menunjukkan bahwa dia tuh super power. Untuk internal keluarganya, ya untuk dirinya dan internal keluarganya. Di sini ada kartu death ya. Ada kartu death itu artinya dia merasa hubungannya dengan kamu bisa aja itu sudah ya udah selesai aja. Gitu loh, udah selesai aja. Maksudnya untuk saat ini ya, nggak untuk selamanya. Untuk saat ini pending dulu lah. Gitu. Karena kondisinya juga tidak apa ya, tidak baik lah gitu. Kondisinya juga tidak memungkinkan untuk komunikasi sama kamu. Dan di sini tuh sebetulnya dalam pikirannya dia itu banyak sekali loh yang ingin dia utarakan, tetapi kebanyakan ditahan. Karena di sini Eight of Swords ya. Jadi dia tuh terlimitasi saat ini. Dia nggak bisa melakukan banyak hal lain karena tuh ibaratnya otaknya sudah overload. Jadi dia tuh ingin menghindari sifat negatif dia. Mungkin dia ngerasa gini, kalau misalnya aku ngehubungin kamu saat ini, aku kondisinya juga lagi konsen dengan pekerjaanku, keluargaku, ya kan? Lagi konsen dengan hal-hal yang lebih penting. Nah, aku nggak bisa ganggu kamu juga. Gitu loh. Dia tuh mau ada self-improvement. Ya, jadi walaupun dia merasa kayak terjebak dalam pikirannya, ya, mengenai diri kamu, tapi dia tuh berusaha banget untuk ngebatasin loh. Karena di sini ada energi Saturnus. Energi Saturnus itu yang sesuatu yang dia inginkan itu nggak keluar, ya. Jadi dia tuh kayak overload aja pikirannya. Jadi nggak bisa. Kalau misalnya komunikasi sama kamu pastinya nambah ribet gitu. Dia mikirnya energinya. Dan di sini kondisinya ada kondisi untuk saving. Dia ingin saving sesuatu di hari tua. Dengan apa ya? Dengan hidup yang sekarang. Misalnya dia dengan pasangannya. Ya udah. Dia mempersiapkan sesuatu untuk hari tua untuk dia dengan pasangannya. Misal kalau kamu dalam kondisi orang ketiga. Kalau seandainya kondisinya dia lagi sendiri, ya berarti dia lagi care sama orang tuanya. Aku sih ngeliatnya gitu ya, karena ada gambar orang tua, aku bilangin aja itu dia lagi care, dia ingin membahagiakan orang tuanya dulu. Gitu, menstabilkan hidupnya ke orang tuanya juga. Atau di sini dia bergerak karena dia merasa dia harus punya tujuan hidup sekarang, apa sih yang di hari tua ini aku bisa pegang. Makanya dikerjakan itu dari sekarang. Aku bisa simpulkan dia ini adalah orang yang sibuk saat ini. Walaupun kamu tidak blok, walaupun jarang, walaupun gimana, ya, aku sih lebih berpikir secara sikap dia harus melakukan seperti ini gitu loh. Tuh, bukan sesuatu yang selamanya teman-teman, tetapi dia sedang mengejar sebuah keberuntungan dan ini adalah fase hidup. Fase hidup itu kadang kita tuh harus berpisah, ya, terus bertemu lagi, berpisah, bertemu lagi. Nah, ini fasenya kalau aku lihat terus berputar, jadi masih ada kesempatan 50% untuk dia ngehubungin kamu gitu ya. Dan kita lihat di sini, ini kan kita udah lihat kondisi, sekarang kita lihat untuk perasaannya gimana ya ke kamu. Oke.
Sebetulnya dia tuh menganggap diri kamu adalah satu partner yang baik. Jadi itu ibaratnya kayak salah satu orang yang membuat dia itu maju. Namun, mungkin ketika dia membuka komunikasi sama kamu, entah dari kalian mana yang posesif, pengen diperhatiin terus, pengen ada kabarnya terus, misalnya gitu, atau dia sendiri itu kayak merasa insecure gitu ya, insecure ketika dia membuka hubungannya sama kamu. Dia merasa kayak ada perasaan bersalah, ada perasaan nggak enak, karena mungkin kamu tuh orang baik, tapi dianya nggak bisa kasih yang lebih ke kamu. Makanya dia nggak mau komunikasi dulu daripada nanti jadi beban pikiran gitu loh. Sekarang aja dengan dia jarang komunikasi sama kamu aja rasanya udah kayak beban kan. Dan di sini kalau aku lihat dari energinya dia ya, dia merasa nggak nyaman aja untuk komunikasi dulu gitu, untuk berkolaborasi, untuk ini ya. Kamu tuh bagus sebetulnya, jadi semangat hidup, tapi dia belum siap untuk ada space lagi di hatinya untuk bisa menghadapi kamu gitu. Di sini dia itu kalau secara perasaan dia tuh tengah mempersiapkan sesuatu sih sebenarnya. Jadi ya banyak yang aku bilang di kamu mungkin kurang beruntung karena akan ada pause. Ini ada kartu hangman, teman-teman. Hangman itu kebalik, jadi itu tertunda. Dia sedang mempersiapkan sesuatu, makanya ini bisa tertunda ke kamu, ya. Dan di sini aku melihat dia itu punya ambisi, punya cita-cita. Dia lagi bagus mungkin di pekerjaannya, dia lagi bisa berkembang saat ini, dan dia lagi menikmati masa-masanya itu dengan penuh bersyukur. Kenapa? Karena dia merasa dengan usahaku walau pelan tapi aku tuh bisa get something gitu loh. Ini yang harus aku lakukan karena aku menghargai pekerjaanku. Aku nggak pengen fokusku terbagi. Coba kita runut kembali ke belakang. Kalau misalnya dengan pekerjaannya sama dirimu, kira-kira penting yang mana? Kalau aku lihat dari orang ini, dia lebih mementingkan masa depannya dia. Itu logik aja sih. Kan diri kita yang harus berkembang, kita nggak bisa bergantung sama orang lain, ya. Yang 1, 2, 3, yang keempat, aku ngerasa di sini kenapa dia tidak mau komunikasi dulu sama kamu, karena aku ngelihat dia lagi PW aja, lagi nyaman aja, ya. Dia lagi lagi kayak seneng sendirian, ya. Terus kayak buat kamu penasaran aja, walaupun ini ada kangen ya, sebenarnya ada kangen, cuma dia belum siap untuk maju gitu loh. Dia tuh suka memimpikan kamu kok, ada reaksi kangen, cuman berbeda dengan apa yang dia mau kerjakan. Dia kangen sama kamu, bahkan dia bisa kayak mimpiin kamu gitu loh, jangka waktu tertentu, apalagi di malam hari. Aku lihat energinya tuh kayak dia suka mimpi kok. Maksudnya dia lebih seneng kayak begini, kayak penasaran, karena orang ini mungkin kalau aku bilang cepat bosen, gampang bosen gitu. Dan yang terakhir, kenapa dia mengambil langkah pasif, ya? Pasif, udah tuh dia tuh kayak insecure, ya, ada ngerasa nggak enak sama kamu dan lain-lain, karena dia merasa di sini pembagian waktunya mungkin nggak bagus. Kita lihat dulu ya. Oke. Di sini dia tuh mau mengimprovisasi apa yang dia bisa lakukan untuk dirinya dulu, teman-teman. Dan mungkin porsinya untuk komunikasi sama kamu atau perhatian sama kamu nggak bisa disamaratakan. Jadi aku bisa bilang orang ini lebih memprioritaskan hidupnya dulu secara internal, baru eksternalnya ke kamu.
Dan bagaimanakah kesimpulannya apabila dia jarang komunikasi sama kamu? Gimanakah akhirnya dari kondisi ini? Ya, ini banyak kangen ya, banyak illusion ya, banyak berandai-andai jatuhnya. Gini, kalau kalian tidak mencoba untuk reach out dia juga, maka hubungan kalian di sini itu akan terlupakan gitu aja, teman-teman. Mungkin bisa aja kalau kamu banyak diemnya, kamu akan ketemu sama orang baru dan cerita kalian habis di sini. Karena dari dia sendiri itu bicara mengenai optimis, dia punya impian yang harus dilakukan gitu loh. Ya, dan dia hanya bisa kayak, oh ya, dia ingat kamu gitu, tapi yang kayak nggak ngelakuin apa-apa. Bukan karena dia, ibaratnya dia tuh kayak menyingkirkan kamu di hatinya gitu loh. Kayak nggak lagi penting, nggak lagi jadi prioritas. Kalau aku lihat, ya mungkin pembacaan ini menyakitkan untuk kamu. Tetapi di sini apakah ada kesempatan untuk kalian bisa bicara? Itu ada, karena di situ ada kartu kartu Wheel of Fortune. Segala sesuatunya tuh 50%. Dia di sini pasti akan hubungin kamu, cuman lama sekali. Dia malah gini, kalau kamu ingin komunikasi, nih, dia menunggu kamu untuk komunikasi duluan. Jadi dia tuh kayak ngerasa gini, nih kalian harus harus direkap gitu. Apakah selama ini yang memulai komunikasi dia duluan atau kamu duluan? Oke, kalau misalnya selama ini dia duluan yang melakukan komunikasi ke kamu, maka dia pengen kamu yang aktif komunikasi ke dia sebagai tanda kamu tuh care. Tetapi kalau seandainya memang komunikasinya banyak dari kamu dan dia tidak respons, berarti dia tidak care sama kamu. Berarti dia memang udah nggak respect atau udah nggak suka lagi. Jadi sebaiknya ya udah hapus aja nomornya. Itu saran aku terbaik ya. Jadi ada 2 saran. Kalau dia duluan sering yang melakukan komunikasi duluan ke kamu, maka dia pengen lihat nih kondisinya, kamu bisa nggak? Kamu bertahan nggak kalau dia nggak komunikasi ke kamu? Kalau nggak bertahan berarti memang kalau kamu bertahan berarti kamu nggak suka dia. Tapi kalau misalnya kamu komunikasi, dia mungkin akan menyambut dengan senang hati, karena di sini masih ada energi sedikit yang aku buka di 2 kartu terakhir. Dia menunggu untuk ada sesuatu yang datang. Berarti dia menunggu komunikasi dari kamu, ya. Kita pinjam energi-energi ini, dan ini tidak ada energi dari aku ya, karena kalau aku alhamdulillah lancar-lancar aja. Jadi kalau komunikasi sebenarnya nggak usah gengsi, nggak usah ditanya berapa lama dia ngebales, dia ngejawabnya gimana. Yang penting dia nggak ngeblok kamu. Tapi kan kamu ngerasa ya, kalau misalnya komunikasi, halo, gimana kabar? Baik, kamu? Berarti dia tuh masih ada rasa interesting, atau dia ingin membalas sekedar kebaikan kamu. Tapi kalau misalnya kamu jawab, halo, kamu kemana aja sih? Aku kangen loh. Aku tuh udah nungguin ini. Itu berarti dia beneran sama kamu. Tapi kalau misalnya kamu tulis halo dan dianya cuma ngerit doang, udah lewatin aja. Itu pesan aku ya. Gak usah terlalu berharap, gak usah terlalu gimana-gimana. Karena orang itu bisa berubah setiap detik, teman-teman. Ya, orang tuh bisa berubah setiap detik, bisa berubah setiap saat. Kita nggak pernah bisa memantau apanya. Yang bisa kita pantau adalah sebenarnya dia interesting nggak sih sama aku, ya kan? Itu kerasa loh. Kalau misalnya orang ngejawab pesan atau ngejawab satu telepon, dia interesting nggak? Pasti dia akan ngomong banyak sama kamu. Even dia orangnya cuek ya, dia pasti ada bahasan-bahasan yang memancing kamu untuk diskusi gitu loh. Tapi kalau misalnya dia nggak interesting sama kamu, hanya sekedar baik, ya paling dibalas sekali udah tuh ditinggal. Bahkan ada yang nggak ngebalas sama sekali. Yang nggak ngebalas sama sekali tuh kejam sih. Mendingan kamu langsung blok gitu.
Ini pembacaan dari aku, semoga kalian bisa menerima realitanya ya, bisa menerima realitanya. Kesimpulannya ikuti yang aku bilang, praktekin aja ya, tanya kabarnya duluan. Kalau responnya dia memang nggak bagus, ya udah blok aja, nggak usah lagi diharapin. Terima kasih yang sudah nonton videoku. Untuk pembacaan third party nanti aku akan kasihkan linknya di video di bawah. Thank you, bye bye.